Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Senang sekali saya masih bisa menyapa saudara melalui channel ini. Dan terlebih di dalamnya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah berada di masa raya Advent, yakni di minggu Advent yang pertama. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melingkupi saudara dimanapun saudara berada di saat ini. Marilah kita merenungkan firman yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Natal, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur boleh mengalami kasih karunia, keselamatan di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Dan saat ini kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah Engkau sungguh-sungguh memampukan hamba-Mu ini untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, jika ada orang yang sangat kita rindukan kehadirannya, tentu kita akan sangat bersemangat untuk menyambut kedatangannya, bukan? Bahkan kita akan melakukan berbagai persiapan spesial untuk berjumpa dengannya. Nah, bagaimana jika yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus? Adakah kita bersemangat menyambut kedatangannya? Dan adakah kita melakukan persiapan untuk bertemu dengannya? Saudaraku, di masa raya Advent minggu pertama ini, kita pun dituntun dengan firman Tuhan yang menghentar kita untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menyambut perayaan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang kita peringatkan di hari Natal. Tetapi firman Tuhan bukan hanya mempersiapkan kita dalam menyambut perayaan seremoni Natalnya, melainkan yang terutama mengingatkan kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bukan lagi seperti pada kedatangannya yang pertama, dalam inkarnasi sebagai bayi mungil, sebagaimana saat ia dilahirkan yang terjadi 2000-an tahun yang lalu, melainkan ia akan datang sebagai Tuhan, Raja segala raja, dan Hakim yang adil. Inilah yang disebut hari Tuhan. Karena itu bacaan kita saat ini dalam kitab Maleakhi akan menuntun kita agar kita selalu berjaga-jaga,
karena hari Tuhan itu pasti akan datang. Sebagaimana yang dinubuatkan di pasal terakhir dari kitab Maleaki yang berjudul Hari Tuhan. Nama Maleaki dari bahasa Ibrani Malaki yang berarti utusanku. Sehingga ada pandangan yang mengatakan bahwa Maleaki bukanlah nama asli dari penulis kitab ini, karena penulisnya dilihat sebagai anonim atau tanpa nama. Tetapi nama Maleaki hanya dikenakan kepada penulis kitab ini. Nabi Maleaki masuk dalam kelompok 12 nabi kecil, sekaligus merupakan nabi terakhir yang bernubuat di Israel, tepatnya 100 tahun setelah orang Israel kembali dari pembuangan yang telah berlangsung selama 70 tahun. Bait suci telah selesai dibangun kembali, namun umat mulai jatuh dalam kekecewaan, bahkan tawar hati, karena apa yang mereka harapkan saat baru kembali dari pembuangan tidaklah terwujud. Mereka tadinya berharap janji para nabi perjanjian lama tentang kedatangan Mesias akan segera terwujud saat mereka kembali ke Yerusalem dan Bait Allah selesai dibangun. Mereka berharap bahwa Allah akan menjadikan Israel suatu kerajaan yang hebat dan perkasa. Namun pada kenyataannya mereka mendapati Mesias yang dinanti tidak kunjung datang. Bahkan bangsa musuh yang tidak mengenal Allah seperti bangsa Edom masih tetap ada dan mengancam mereka. Karena itu sebagai protes mereka kepada Tuhan, bangsa Israel menjadi orang-orang yang berlaku jahat, suka menentang dan memberontak kepada Tuhan. Mereka berlaku cemar dalam hubungan dengan sesama, seperti anak-anak yang tidak menghormati orang tua yang bersinah, bercerai, hingga melakukan kawin campur. Para tuan menindas orang upahannya. Orang yang kuat tidak menolong, sebaliknya malah menindas kaum lemah seperti janda, anak yatim, dan orang asing. Mereka juga tidak takut berlaku jahat terhadap Tuhan, mulai dari kaum Lewi atau para imam yang berani mempersembahkan persembahan yang cemar di mezbah Tuhan, memberikan pengajaran yang salah sehingga menyesatkan umat. Umat terbiasa bersumpah palsu. Umat tidak mau memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, hingga menganggap ibadah adalah ritual belaka yang sia-sia adanya. Karena itu melalui tulisannya Maleaki bermaksud untuk mendorong para imam dan umat supaya bertobat untuk membaharui komitmen mereka kepada perjanjian semula dengan Tuhan. Saudaraku, pasal 2 ayat 17 dalam bacaan kita menunjukkan umat Israel berprasangka buruk kepada Tuhan dengan menyangka bahwa Tuhan memandang baik orang yang berbuat jahat, bahkan berkenan kepada mereka. Orang-orang tersebut menunjuk pada musuh-musuh Israel yang tidak mengenal Allah. Sehingga Israel mempertanyakan keadilan Allah dengan bertanya di manakah Allah yang menghukum. Nabi Maleaki menyatakan bahwa cara Israel yang mencurigai Tuhan berbuat ketidakadilan sudah menyusahi Tuhan. Dalam Alkitab terjemahan King James Version dan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kata menyusahi diterjemahkan dengan kata wirid atau bosan, yang artinya Israel sudah berkali-kali meragukan dan mempertanyakan keadilan Allah, sehingga Allah menjadi bosan dengan omongan mereka. Namun meskipun begitu, Israel tetap tidak sadar, bahkan mempertanyakan dengan cara apa mereka menyusahi atau membuat Allah bosan. Karena itu di pasal 3 ayat 1 menunjukkan Nabi Maleaki yang menyampaikan firman Tuhan kepada Israel tentang janji kedatangan Tuhan untuk menyatakan hukuman bagi orang yang tetap berbuat dosa, tetapi berbelas kasih bagi orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Janji ini pun tergenapi 400-an tahun kemudian. Selama 400 tahun terjadi masa diam di Israel, yakni suatu masa yang sangat panjang, di mana tidak ada lagi nabi yang menyuarakan suara kenabiannya di Israel. Karena Nabi Maleaki adalah nabi terakhir yang menubuatkan kedatangan Tuhan yang pertama sebagai manusia dan menjadi penebus dosa atau yang disebut Advent. Tetapi juga Maleaki menubuatkan kedatangan Tuhan kembali atau yang disebut parousia, di mana Tuhan akan datang sebagai Tuhan, Raja, dan Hakim. Berita Advent ini didahului oleh hadirnya seorang utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Dialah Yohanes Pembaptis.
sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3. Dan jelas dalam ungkapan Sakaria ayah Yohanes Pembaptis melalui nyanyiannya dalam Lukas 1 ayat 76. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Benarlah Yesus hadir dan melayani setelah Yohanes Pembaptis menyerukan agar orang bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes memberitakan kedatangan Yesus sebagai juru selamat bagi manusia berdosa. Karena itu di sini Yesus disebut Tuhan karena menjadi penyelamat, tetapi juga disebut malaikat perjanjian karena ia menjadi pengantara manusia dengan Allah yang melaluinya ada perjanjian yang baru. Karena kita tahu perjanjian yang lama melalui Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan seluruh Israel perjanjian lama telah mereka ingkari dengan berbagai dosa dan pelanggaran mereka akan hukum-hukum Tuhan. Maka Yesus hadir menggantikan manusia menerima hukuman dosa, tetapi juga mewakili manusia taat sempurna pada hukum dan kehendak Allah. Meskipun demikian, bacaan ini di ayat 5 mengingatkan bahwa yang tetap tinggal dalam dosa dan tidak mau bertobat akan berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim yang akan menghakimi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yakni para tukang-tukang sihir, para besina, yang bersumpah dusta, penindas orang lemah seperti orang upahan, janda, anak piatu, dan orang asing. Tetapi bagi umat kepunyaan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyucikan mereka. Proses penyucian, pemurnian ini diibaratkan seperti api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu atau tempat mencuci. Ini menunjukkan bahwa proses pemurnian iman yang Tuhan lakukan terhadap umat Israel, mulai dari orang Lewi atau para imam sampai kepada umat, memang akan sangat menyakitkan, seperti terbakar api, seperti tercuci bersih. Tetapi semua itu adalah untuk memperoleh iman yang murni, sehingga baik imam maupun umat akan hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Maka mereka akan mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, sebagaimana persembahan yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan Tuhan. Saudaraku, melalui perenungan ini, kita terpanggil untuk menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, sekaligus menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali, dengan mempersiapkan hati dan hidup yang dibersihkan dan dimurnikan oleh setiap firman Tuhan yang kita terima, kita dengar dan renung-renungkan. Mengingat kita akan mulai melaksanakan perayaan-perayaan sambut Natal, baik di jemaat, di kolom-kolom, di Bipra, dan di mana saja kita hadir merayakan sambut Natal. Mari jangan hanya fokus pada seremoninya, dekorasinya, bingkisan Natalnya, seragam baru, hingga makan minumnya. Tetapi fokuslah pada pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pokok dalam perayaan sambut Natal kita. Karena lewat firman, iman kita semakin diperteguh. Kita akan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, tokoh utama di hari Natal, Sang Juru Selamat, Raja yang mulia, yang juga akan kita nantikan kedatangannya sebagai hakim yang adil. Karena itu, perayaan sambut Natal juga harusnya memperingatkan kita untuk berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga bagi yang masih hidup dalam ikatan dosa, apapun perbuatan dosa atau kenikmatan duniawi yang masih menguasai kita, mari kita pikirkan sendiri. Jangan menuding orang, introspeksi diri sendiri. Tapi juga jangan merasa aman jika ada yang berpikir hanya kita yang tahu dosa itu. Karena bukan hanya kita yang tahu, Tuhan pun tahu apapun dosa kita. Bahkan perbuatan dosa yang dilakukan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Hingga apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, Tuhan tahu. Siapapun kita, baik para pelayan Tuhan maupun anggota jemaat, bertobatlah, tinggalkan dosamu. Ikuti Roh Kudus yang terus mengingatkan engkau dalam hatimu. Karena Roh Kudus dapat menggelisahkan kita saat kita melakukan dosa. Bersyukur jika kita merasa tidak tenang saat melakukan dosa. Karena itu artinya Roh Kudus mau menyadarkan kita. Namun hati-hati jika kita terus berkeras hati. Tuhan bisa memproses kita dengan api.
Bisa juga seperti sabun, dia akan membasuh dan membersihkan kita. Api dan sabun tersebut bisa dalam bentuk pergumulan, penyakit, masalah, bahkan menghancurkan atau mengambil apapun yang kita andalkan dan berhalakan. Sehingga kita bisa merasa sangat menderita. Tetapi Tuhan melakukan itu semua hanya untuk menyadarkan kita akan dosa kita, dan agar iman kita dimurnikan, yakni hidup dalam pertobatan dan tidak lagi terikat dosa yang mungkin sudah begitu lama menguasai kita. Bagi yang setia berjuang dalam ketaatan, masih tetap ada di jalan yang benar, tetaplah pertahankan iman, tetaplah setia, dan persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu kehidupan kita yang selalu menyenangkan hati Tuhan, taat pada kehendak Tuhan. Percayalah bahwa kendati mungkin kita harus mengalami penderitaan karena iman, tetaplah berpengharapan, jangan putus asa, karena Tuhan Yesus pasti akan datang kembali, meski kita tidak tahu kapan waktunya, karena kedatangan Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Karena itu Yesus pun berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Siap sedialah karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terpujilah Kristus. Amin. Dengan penuh sukacita iman, saya Pendeta Priska Waluko mengucapkan selamat merayakan Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, memberkati kita semua dengan damai dan sukacita. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.